Selamat sore ya. Jadi ini orderan selanjutnya yang akan kita kirim ya. Jadi ini belum dikirim karena JNT. Habis ini baru kita kirim ke JNT yang si cepat udah jalan. Jadi ini orderan terakhir untuk Bapak Riswanto ya. Bapak Riswanto Ragil Komplek Pasar Patimuan Jawa Tengah ya. Kita kirim juga menggunakan JNT, jadi di order H43 warna ya. H43 warna bisa 4300 Kelvin, bisa 6000 Kelvin, bisa 3000. Jadi dia ada dua buah chip. Chipnya adalah chip putih di bagian bawah dan chip kuning di bagian atas ya. Chipnya sendiri yang putih bisa nyala sendiri, kuningnya juga bisa nyala sendiri, bisa juga nyala dua-duanya chipnya. Jadi kalau nyala dua-duanya disebutlah 4300 ya. Seperti ini. Chip putih bagian bawah, chip kuning bagian atas. Chip putih bagian bawah, chip kuning bagian atas. Untuk low beamnya. Untuk high beamnya hanya warna putih yang bagian belakang ini ya. Jadi yang bisa berubah warna adalah bagian low beam. Low beam itu lampu dekat ya. Bagaimana cara mengubah warnanya? Masih banyak pertanyaan ya. Ini bolam tidak pakai remote, tidak ada saklar tambahan, tidak ada colok-colokan tambahan. Anda tinggal colok ke soket asli bawaan mobil. Ya, Anda colok ke soket asli bawaan mobil. Kalau mobil Anda ada relay Bosch, relay Hella, relay MX11, relay, copot aja, nggak berguna itu relay. Saya lebih berharap ini dicolok ke soket asli bawaan mobil ya. Jadi kalau ada relay copot aja, nggak berguna, tidak menambah terang, tidak menambah bagus, malah merusak estetika di kepala aki, terlalu banyak kabel-kabel ya. Saya ngomong apa adanya, to the point, copot aja karena nggak ada guna. Tinggal colok ke soket asli bawaan mobil ya. Nah, bagaimana cara mengubah warnanya? Nah, misalnya kalau pada saat ini nyala warnanya, Anda nyalakan lampu, warnanya putih nyalanya. Anda mau ganti warna, saklar lampu mobil Anda matikan, nyalakan lagi. Matikan, nyalakan lagi, dia akan berubah terus modenya. Ya. Matikan, nyalakan, nyalakan, dia akan berubah mode warnanya. Nah, bagaimana kalau Anda high beam? Kalau high beam ya tinggal tarik aja tuas high beam, dia akan pindah. High beam tetap warna putih. Jadi mau di low beam warna putih, high beam tetap putih. Mau di low beam warna kuning, high beam tetap warna putih. Mau di low beam warna putih kuning, high beam tetap warna putih. Pokoknya high beamnya tetap warna putih. Saya akan jelaskan apa keuntungan bohlam ini. 1 watt dan luxnya gede. Wattnya ini di level 30 watt. Jadi ini bohlam 3 warna, bohlam yang bisa berwarna, yang mengganti warna, ini yang wattnya paling besar. Kedua adalah stabil. Ketiga adjustable. Ya, adjustable itu artinya bisa disetting. Ya, arahnya jam 11, jam 12. Ini juga bisa disetting cut off-nya ya. Jadi syarat ketiga bohlam bagus itu harus adjustable. Syarat keempat serviceable, dia tidak bisa diservis, rusak, buang. Saya ngomong apa adanya, to the point. Karena tidak ada spare part. Kelima, bayangan gelap. Bayangan gelap ini ada hubungan juga dengan syarat ketiga tadi adalah adjustable. Jadi bayangan gelap ini bohlam memang besar dan gelap. Kenapa? Karena chipnya mendem. Ya. Chipnya mendem, tertutup oleh bagian ini. Ya, bayangan gelapnya gelap dan agak nggak terlalu besar sih, cuma gelap ya. Karena kenapa? Chipnya mendem, tidak ada lensanya. Beda dengan chip yang tipenya Cree, dia ada lensanya, jadi ada nongol, dia membantu pembiasan ke bagian atas sini. Tapi di tipe-tipe lain juga sama, bayangan gelapnya besar, nggak ada yang nggak besar. Jadi syarat kelima, bohlam lain juga sama gitu di kelas yang berwarna begini gitu. 6, tidak boleh storing. Bohlam ini saya jamin tidak storing terhadap radio ya. Seperti ada yang komen di YouTube saya, Pak, saya punya Agya, pas pertama kali nyala mobil getarannya gede. Ya itu kemungkinan bisa juga karena LED-nya mengganggu fungsi ECU ya. Ada EMI, electromagnet inductance. Jadi waktu dia nyala, drivernya karena sistem switching, PWM-nya mengganggu fungsi kerja sensor-sensor lain, jadi mesinnya bergetar.
atau mesinnya kayak mau mati atau mesinnya berebet, itu bisa terjadi gara-gara storing. LED ini tidak storing, Bro. Ya, Bro, tidak storing, Bro. Ini saya jamin, Bro. Ya, karena saya sudah nyoba. 6 syarat itu kita bukan asal ngomong. Bukan asal ngomong ya. Jadi sudah ada uji pembuktian ya, seperti itu. Dia ada satu macam feature, Anda bisa bilang itu feature safety. Kalau pabrikan saya komplain, dia bilang itu feature safety. Tapi Anda bisa juga itu bilang ini kelemahan tipe 3 warna ini. Ya, saya akan jelaskan ya. Ada orang berkomentar begini, "Pak, saya high beamnya kasar." Jadi high beam kasar maksudnya begini. Tuas high beam kan di sebelah kanan kalau mobil Jepang, anggaplah Avanza, anggaplah Expander, anggaplah Innova. Anda tarik dong. Kecuali mungkin kalau mobil Eropa ya, di sebelah kiri tarikannya beda seperti Chevrolet mungkin ya. Nah, tapi kalau mobil umumnya adalah di sebelah kanan. Sebelah kanan ditarik itu high beam atau dorong maju ke depan. Macam-macam, tiap-tiap mobil berbeda ya. Yang pasti adalah tarik mundur, yang saya tahu mobil-mobil Avanza, Innova lah ya, ditarik ini dia akan high beam. Kalau Anda dorong ke depan ada yang nahan. Ada juga yang ditarik ke belakang 2 kali dia nahan seperti Expander. Jadi tiap-tiap mobil berbeda. Pokoknya intinya high beam. High beam itu tidak boleh kasar tipe ini. Jadi dalam arti begini, 1 detik setidaknya hanya boleh 2 kali lah. Tek tek. Anda sering ketemu supir bawanya mobil kasar, contohnya mobil-mobil berat, contohnya bus, truk. Kalau high beam tuh gila dia, tuk 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 gitu ya, high tuk 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 gitu ya. Dia akan error, dia akan shutdown, dia akan mati, dia akan shut off, shutdown, dia akan mati. Karena kenapa? Merasa setrum nggak stabil, dia merasa wah error nih, dia lebih baik mematikan diri. Itu. Jadi kalau Anda high beamnya kasar, dia akan mati. Tapi Anda nggak usah khawatir, Anda tinggal matikan lampunya, switch lampunya matikan, nyalakan lagi, dia akan normal. Itu. Jadi kayak saya komplain begitu di pabrikan bilang itu feature safety. Tapi ada orang yang menggambarkan bahwa itu kejelekan ini LED ya. Terserah Anda menilainya bagaimana, saya sudah ngomong apa adanya to the point supaya Anda tidak beli kucing dalam karung. Tapi kalau Anda high beam cuma 1-2 kali, itu it's okay. Tapi kalau Anda high beamnya kasar, dia akan mati. Kenapa? Karena kalau high beamnya kasar, setrum belum full, tapi Anda udah lepas. Anda tarik lagi, jadi kalau digrafikan, setrum belum, jadi ada grafik, setrum misalnya ini 0, ini maksimumnya. Belum sampai maksimum, dia udah mati. Belum sampai maksimum, udah mati. Jadi nggak stabil. Nah, nggak stabil itu merusak LED. Itu klaim dari pabrikan, makanya lebih baik dia off, shutdown. Jadi input ini mestinya kan dikasih 12 volt, tapi Anda kasih 9, kasih 6, kasih 5, kasih 4, kasih 3, kadang-kadang kasih 2, kasih 10 lagi. Jadi input tidak stabil, si LED itu lebih baik mematikan diri, shutdown. Jadi ada feature safety sebenarnya. Feature safety untuk melindungi LED-nya dan melindungi drivernya. Ya, seperti itu. Jadi dia akan shutdown. Ya, saya orangnya to the point, apa adanya, kejelekan kita ngomongin, kebagusan kita ngomongin. Jadi review ini saya berharap Anda sebelum beli nontonlah review saya gitu ya. Jadi saya nggak mau Anda juga beli kucing dalam karung. Ya, saya juga mau ngomong apa adanya to the point. LED ini paling terang untuk kelas 3 warna saat ini. Saya belum menemukan yang lebih terang karena ini real 30 watt. Saya tidak membuat dus yang tulisannya indah-indah, tidak. Bisa saja saya tulis indah-indah, speknya, lumennya, ininya, itunya, ya bisa. Cuman kenyataannya kalau tidak sesuai kan namanya saya membohongi Anda. Makanya saya tidak mau membohongi orang. Saya juga beli barang juga saya tidak mau dibohongin. Intinya begitu kalau saya. Karena saya hobi juga, saya dagang juga. Ya, kalau orang cuma dagang, mikirnya dagang itu adalah mikirnya untung. Mau barang jelek, barang bagus, yang penting gue taunya jualan, gue dapat duit, untung. Kalau hobi masih ada istilahnya, kalau jelek ya saya nggak mau jual, gitu ya. Makanya barang-barang yang saya jual ini kejelekannya kita bicarakan, kebagusannya kita bicarakan, kekurangannya segala macam, tinggal Anda sendiri yang mengolah ya. Kalau Anda merasa oke, ya Anda bisa deal beli, tapi kalau Anda nggak merasa deal, jelek nih barang si Jungki, nggak usah beli, bebas ya, saya tidak pernah memaksa
Ya, intinya seperti itu. Jadi jangan bilang saya mereview kata-katanya kasar, kok mereview kok begitu, arogan, ya, sombong lah, dibilang temperamen lah, dibilang ini itulah, terserah mau bilang saya apa adanya, tapi saya ngomong to the point. Ya memang saya orangnya begini, kalau ngomong menggebu-gebu, keras, tegas gitu ya. Anda mau beli, nggak beli ya nggak usah. Jadi saya bukan seperti SPG, ayolah Pak beli, merayu-rayu gitu ya, bukan ya. Oke, saya sudah terlalu banyak ngomong, kita akan coba tes, nyalakan ya. LED ini bisa buat semua mobil di Indonesia. Mobil di Indonesia itu aneh. Ada yang common ground, ada yang common positif. Jadi ada yang kaki ini sebagai negatif, ada yang kaki ini sebagai positif. Ya, jadi kita coba dulu common positif. Jadi kaki ini sebagai positif. Kita coba di sini negatif. Matikan, nyalakan, dia akan berubah warna. Matikan, nyalakan, dia akan berubah warna. Ya. Nah, kita coba balikin sebagai common negatif, atau kalau bahasa kerennya common katoda, common anoda. Ya. Ini nyala juga. Bisa gitu ya. Jadi bolak-balik bisa. Jadi Anda tidak perlu menggunakan kabel set. Untuk mobil apapun bisa gitu ya. High beamnya juga bisa berfungsi dengan baik di semua mobil. Kadang-kadang ada orang curhat ke saya, Pak saya sudah beli LED di online, Pak kok high beamnya nggak bisa berfungsi ya, tapi saya coba di mobil lain bisa. Ya itu karena ada hubungan kaki-kaki ini yang istilahnya LED-nya itu tidak universal gitu ya, hanya untuk mobil tertentu. Karena mobil di Indonesia doang, ada pabrikan Jepang. Jepang ini dalam arti ada Toyota, ada Honda, ada Mitsubishi, ada Suzuki. Ya kalau di negara lain mungkin lebih sedikit kali ya. Atau negaranya juga mempunyai standarisasi, harus begitu gitu ya. Kalau di Indonesia kan mungkin standar masing-masing. Contohnya kita ngomong standar masing-masing. Anda tahu motor Honda kabel groundnya warna hijau. Ya kalau warna hijau di Honda kabel ground. Kalau di Yamaha kabel hijau itu adalah kabel low beam positif lampu dekat. Ya bermacam-macam. Ya bermacam-macam. Standarisasi beda-beda. Nah standarisasi beda-beda tiap-tiap mobil. Nah, LED ini harus bisa support semua mobil di Indonesia, baru itu bisa jualan, baru boleh dibilang bagus, ya. Seperti itu. Nah, ada lagi bilang, Pak, pas saya pasang kok lampunya high beam terus, nggak bisa low beam. Nah, itu juga gara-gara soket kaki 3 di mobil Anda itu ada bocor setrum. Gitu ya, ada bocor setrum. Jadi drivernya tidak bisa terima. Nah, ini LED 99% bisa lah. Ya buat semua mobil di Indonesia ya. Nah saya mau menjelaskan lagi soal cut off ya, soal cut off LED ini kan mobil Anda pastikan lampunya adalah halogen itu seperti ini, H4 kaki 3. Nah ini bohlam LED, jadi Anda namanya mengkonversi dari bohlam halogen ke bohlam LED. Jadi banyak orang yang bilang, Pak saya butuh cut off. Oke, ini bohlam ada cut off. Kenapa harus ada cut off? Supaya tidak menyilaukan orang. Nah, cut off-nya ini boleh dibilang bagus. Tapi kalau Anda orangnya perfeksionis, mau seperti halogen, tidak bisa. Tapi boleh dibilang ini cut off-nya sudah bagus, 90, 80, 90% lah, udah oke. Tapi kadang-kadang ada orang bilang begini, Pak saya mau seperti halogen, ya nggak bakal bisa. Gitu ya. Karena kita mengkonversi, jadi kita harus mendekati seperti halogen ya. Apa pendekatan halogen ini yang sudah saya bilang 80-90%? Nah ini cut off-nya ini payungnya sama seperti halogen. Anda lihat halogen, jadi bukan daging CNC dari body, tapi ini cut off-nya ini dibikin dari plat ya, dicetak sedemikian rupa sama seperti halogen ya. Jadi Anda harus paham. Anda lihat sendiri aja H4 payungnya seperti apa. Nah ini seperti apa payungnya ya. Jadi ini sudah benar-benar replika seperti halogen ya. Nah chip putih ini ditaruh di bawah, chip kuning ditaruh di atas. Itu devalued, bagus. Kenapa? Karena putihnya supaya ada kelihatan lebih ada cut off-nya, kuningnya agak glare. Kenapa saya bilang kuningnya perlu glare? Karena kuning itu dipakai saat Anda waktu hujan, waktu Anda ketemu kabut, hujan, dingin, malam, gelap kan? Nah Anda nyalakan kuningnya
Supaya kuningnya kenapa? Membuka, glare semua ke depan. Kenapa? Karena kita butuh penglihatan. Ya, semua harus glare. Tapi warna putihnya tidak boleh menyilaukan orang, harus ada cut off-nya. Karena kan dipakai pada saat cuaca biasa, jalan kering, jalan tidak hujan, itu harus sopan. Tapi kalau dalam keadaan kondisi hujan deras, kita sendiri butuh pandangan lebih kan ya, kuningnya makanya harus glare ya. Tapi nggak ada masalah soal itu, Anda bisa balik bro. Anda yang penting punya modal obeng ya, modal obeng. Anda buka ini, buka, Anda balik, bisa. Anda bisa lihat review saya sebelumnya, video-video itu ada ya. Ini buka, bautnya copot. Ini kan posisinya begini ya. Nah ini copot, Anda balik supaya kuningnya yang bagus kalau memang Anda butuh kuning yang bagus ya. Tapi ini defaultnya putih lah, itu udah paling oke lah, Anda tinggal pakai aja ya. Barang sebelum dikirim kita kalibrasi, apa yang dikalibrasi ini yang kita papas. Papasnya seberapa banyak ya itu rahasia kita ya, rahasia perusahaan bro ya. Intinya adalah barang sampai tinggal pasang ya. Jadi barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu. Apa yang dikalibrasi ya, nih abis ini sebelum kita kirim pasti saya cek ini buat mobil apa, dan kita akan ukur berapa tinggi rendahnya maksimumnya dari dasar ke masing-masing bolam ya. Kalau tingginya nggak sesuai, nggak pas, dia akan tidak fokus. Nah contohnya ini kan ada gap nih, jarak main nih tuh ya, 1 mili atau setengah mili geser itu fokusnya akan berubah ya. Karena apalagi H4 itu punya dua fokus, satu reflektor, satu untuk lampu dekat, satu untuk lampu jauh. Jadi ini penting nih tuh, tarikan ini ya, geseran-geseran ini penting. Makanya kita mereview atau kita ngomong nggak sembarangan ya. Ada orang yang nggak percaya ya nggak masalah, ada orang yang percaya ya Anda silakan beli, saya orangnya bebas gitu ya. Jadi intinya barang sebelum dikirim kita kalibrasi dulu ya. Sebelum dikirim kita kalibrasi, kita setting ketinggiannya, kita ukur menggunakan Sigmat berapa ya, berapa tingginya, harus sama seperti halogen ya. Seperti itu saya rasa cukup. Ini driverless, jadi Anda tinggal colok saja tanpa perlu ikat-ikat driver, dan ini juga sudah dirajut menggunakan nilon jadi tahan tarik ya. Soal pendinginan nanti syarat ketujuh saya sedang siapkan bahannya. Nah pendinginan tipe ini dia menggunakan double cooper PCB. Jadi dari batang tembaga 2 biji dijadikan satu. Sebagai perbandingan adalah Philips Essential Ultinon G2, dia single PCB, single cooper PCB. Kalau ini double cooper, jadi tentu lebih oke. Nah soal pemasangan kipas ya, jadi pasang adalah ininya dulu. Habis ininya dipasang, klipin. Habis diklipin karet baru naik. Ya, saya sih juga praktek di lapangan ya. Karet sih tanpa dibedol ya, tanpa harus dibobok. Tapi memang ada di mobil-mobil tertentu yang karetnya ini mengganggu ya, mengganggu fungsi kipas dari heatsink. Jadi Anda harus perhatikan. Yang mobil saya pernah pasang di Jakarta, saya sendiri pasang di workshop, itu mobil Nissan Evalia. Karetnya itu merugikan. Ya, saya ngomong kenapa merugikan, karena ini kan saya ngomong apa adanya ya. Ini pasang kaki tiganya dulu, terus pasang klipnya, baru pasang karet, baru bohlamnya naik. Nah ini bohlam naik, arahkan putar jam 11 itu mentok ya. Nah kalau ini tidak merugikan Anda, kenapa? Karena posisi karet ya, daging ini tidak berlebihan. Jadi heatsink masih kelihatan di luar karet. Kalau heatsink ini tertutup karet, jadi istilahnya ada daging lebih dari karet, angin yang ditiup di sini tidak bakal bisa keluar. Jadi sama aja kipas itu tidak berfungsi. Nah yang begitu merugikan. Kalau bisa Anda ganti karet punya Toyota Avanza ya. Kalau karet mobil Anda menutup, contohnya Nissan Evalia yang pernah saya pasang, karetnya itu merugikan LED, bisa membuat LED rusak, tidak awet atau ngedrop ya. Kalau ini tidak merugikan. Kenapa saya bilang ini tidak merugikan? Karena sirip ini kelihatan di karet. Misalnya kalau tidak kelihatan, tertutup begini, begini nih, mendem begini nih, tertutup ya. Jadi angin ini ditiup, kipas sini nggak bisa keluar. Jadi sama juga kipas tidak berfungsi ya. Jadi
pinter-pinternya kita harus kita cari kipas ya. Wah, ada orang bilang, wah kalau gitu susah ya masang LED ya, ribet ya. Nggak juga sebenarnya ya, nggak juga. Saya ngomong begini nanti ada orang bilang wah begitu ribet ya, ternyata nggak juga. Jadi ada tips tertentu ya. Anda beli di saya silakan WhatsApp saya ya. Jadi saya jualan LED bukan cuma jualan, tapi barang sampai Anda butuh panduan pada saat pasang, silakan WhatsApp saya ya. Saya rasa cukup, saya review ya, saya tes lagi satunya lagi belum dites. Common ground, common positif harus bisa. Jadi tanpa perlu kabel set ya, tanpa perlu kabel set, Anda barang sampai tinggal pasang, tinggal colok, tinggal pakai gitu aja. Yang simple ya, jangan dibikin ribet. Yang ada yang mudah, kenapa yang harus ada yang dibikin susah gitu ya. Barang sampai Anda butuh panduan, silakan WhatsApp saya ya, 0898 ya. LED ini PNP tanpa perlu pusing-pusing ya, tanpa perlu tambahan alat ini itu ya. Saya rasa cukup ya. Syarat bolam bagus saya juga sudah saya jabarkan panjang lebar. Oke, akan segera kita kirim ya. Terima kasih.